kembali pada mata kuliah keperawatan tropik infeksi. Saya Linda Kurnia Dewi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada penyakit tropik infeksi yang disebabkan oleh virus, yaitu pada penyakit flu Singapura. Pada video ini, kita akan belajar mulai dari konsep penyakit hingga konsep asuhan keperawatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang flu Singapura. Oke, apa itu flu Singapura? Jadi flu Singapura ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena virus. Secara umum, penyakit ini akan menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun, namun ternyata juga memungkinkan penyakit ini untuk menyerang ke orang dewasa. Nah, flu Singapura ini juga dikenal dengan Hand, Foot, and Mouth Disease atau HFMD. Secara umum juga, penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan enterovirus. Selama beberapa tahun belakangan ini, mungkin kita pernah mendengar juga ya kasus-kasus flu Singapura yang ada di Indonesia, atau mungkin di tahun 2022 ini, sekitar awal sampai pertengahan ada beberapa pasien yang melaporkan insiden terkait dengan flu Singapura, dan memang kebanyakan adalah menyerang pada anak-anak. Oke, kita berbicara secara data. Nah, dari beberapa penelitian ataupun data menyebutkan bahwa jumlah dari kasus flu Singapura ini sekitar 16.872, dan dari beberapa negara juga yang tanpa adanya lockdown ataupun karantina secara khusus, ini totalnya sekitar 162.872 jumlah orang yang terinfeksi flu Singapura, baik itu dewasa maupun anak-anak. Dilihat secara angka mungkin sangat banyak ya. Jadi biasanya akan ketika ada satu kasus flu Singapura, dan karena penyakit ini memang disebabkan karena virus, dan virus memiliki tingkat virulensi yang juga bisa tinggi, maka akan kemungkinan juga lebih cepat menyerang kepada yang lain, sehingga hal ini yang menyebabkan anak-anak ataupun angka dari insiden flu Singapura ini semakin banyak. Oke, nah kita berbicara juga terkait dengan symptoms ya. 1-2 hari setelah periode dari demam, nah jadi biasanya tidak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Ketika ada sebuah inflamasi yang terjadi ataupun invasi dari virus, biasanya tubuh kita akan merespon dengan munculnya tanda dan gejala seperti demam. Nah, biasanya setelah beberapa hari demam diikuti dengan rasa sakit yang ada di area mulut. Nah, rasa sakit ini kemudian beberapa hari kemudian bisa ditandai juga dengan munculnya bintik-bintik merah yang bisa disertai dengan blister ataupun bisa menjadi ulcer seperti kasusnya pada sariawan. Namun biasanya kalau sariawan biasa terjadi hanya 1-2, tapi pada flu Singapura ini ulcernya terjadi lebih banyak. Jadi biasanya bisa terlokalisasi di area lidah, kemudian gusi, ataupun di area mukosa dalam di area mulut. Dan jumlahnya sangat banyak. Nah, ini yang biasanya membedakan dengan sariawan biasa. Jadi ini bisa menjadi salah satu tanda karakteristik khas dari flu Singapura. Nah, selain itu juga biasanya pasien akan mengeluhkan adanya kemerahan. Kadang-kadang lebih banyak tidak gatal, sekitar 1-2 hari, dan bisa datar tanpa adanya undulasi ataupun adanya bentol-bentol. Ya, dan juga beberapa bisa disertai dengan blisters. Blister itu adalah sebuah undulasi yang isinya berupa cairan.
Dan kemerahan ini, bintik-bintik kemerahan ini biasanya lokasinya ditemukan di area telapak tangan ya ataupun di telapak kaki. Dan pada beberapa pasien juga bisa ditemui di area pantat ya ataupun di area genitalia. Jadi bisa dibayangkan jika anak-anak di bawah usia 10 tahun ataupun balita yang terkena flu Singapura ini biasanya pasti akan sangat rewel ya, kemudian sering menangis dan juga merasakan rasa tidak nyaman yang luar biasa karena pasien demam, kemudian adanya rasa nyeri di area mulut, munculnya sariawan, dan kemudian juga merah disertai blister pada area tangan dan kaki. Jadi bisa dibayangkan ya pasien anak-anak biasanya tidak akan mendapat akan kesulitan untuk minum ataupun makan gitu. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan nutrisi dan juga cairan yang masuk pada pasien. Kemudian juga demam ya yang bisa semua itu bisa mengarah pada dehidrasi. Oke, kemudian apalagi gejala yang bisa muncul? Jadi biasanya ada periode inkubasi ya dari flu Singapura ini sekitar 3 sampai 6 hari. Kemudian gejala yang pertama yang ditunjukkan adalah demam yang biasanya diikuti oleh kesulitan menelan. Nah, tadi karena kesulitan menelan ini juga disebabkan atau dipengaruhi karena munculnya sariawan ya, ulcer pada area mulut. Nah, otomatis jika terjadinya nyeri telan, kemudian munculnya sariawan, maka bisa menurunkan nafsu makan sehingga menurunkan intake dari makanan termasuk juga minuman. Dan karena pasien tidak mendapatkan intake makanan atau minuman secara cukup, maka biasanya pasien juga menunjukkan adanya kelemahan. Kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana ataupun apa yang terjadi jika flu Singapura ini dibiarkan sehingga muncul komplikasi. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, khususnya pada anak-anak sangat-sangat bahaya sekali jika pasien anak-anak yang terkena flu Singapura ini kemudian tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat, maka bisa menyebabkan dehidrasi. Karena pasien sekali lagi tidak bisa mendapatkan intake makanan ataupun cairan yang cukup, plus juga pasien mengalami demam. Semua gejala ini bisa memperburuk terjadinya dehidrasi. Kemudian selain itu juga bisa penyakit ini karena disebabkan oleh virus bisa juga menular ke yang lain. Jadi biasanya kalau misalnya di sebuah perkumpulan seperti playgroup ataupun TPA, di mana di situ banyak balita yang bersama, kemudian menggunakan alat main yang bersama, dan ternyata salah satu terinfeksi flu Singapura ini, maka resiko untuk menyebarkan ke anak-anak yang lainnya itu sangat besar. Kemudian apa saja yang harus dijaga atau tindakan prevention yang harus dilakukan? Yang pertama pasti melakukan kebiasaan hidup sehat ya, pola hidup sehat seperti cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah atau sebelum menggunakan toilet, dan setelah batuk ataupun bersin. Nah, tapi sekali lagi ini merupakan hal yang sangat sulit jika dilakukan atau diaplikasikan pada anak-anak karena kebiasaan mereka untuk memasukkan misalnya mainan mereka, kemudian biasanya kalau anak-anak ataupun balita masih dalam fase oral, masukkan ke mulut, kemudian dipegang oleh teman yang lainnya tanpa cuci tangan. Nah, ini merupakan salah satu penularan dari flu Singapura. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menyusun sebuah asuhan keperawatan? Jadi yang pertama melakukan pengajian seperti yang sudah kita bahas bersama-sama tadi ya, mulai dari apakah adanya demam, apakah adanya ulcerasi ataupun sariawan di area mulut, disertai dengan merah, gatal-gatal ataupun adanya blister di tangan dan kaki, kemudian sudah terjadi berapa lama, apakah sudah ada tanda-tanda dehidrasi atau belum, bagaimana status nutrisinya, kemudian ada kelelahan
kelemahan atau tidak, sehingga hal-hal ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan diagnosa keperawatan. Sekali lagi, dalam SDKI harus ada 80% data yang memenuhi kriteria mayor ataupun minor. Kemudian dalam penyusunan intervensi, nah mungkin teman-teman sekalian sudah bisa menebak ya, salah satu diagnosa yang utama adalah resiko dehidrasi, munculnya hipertermi, kekurangan cairan tubuh, kemudian kekurangan nutrisi, adanya kelemahan, ansietas, maupun kurang pengetahuan bisa terjadi juga pada orang tua. Nah, hal-hal ini yang perlu dieksplor ketika akan menyusun sebuah asuhan keperawatan agar teman-teman semua bisa menyusun asuhan keperawatan itu secara komprehensif. Jangan lupa diperhatikan juga bagaimana fase-fase dalam anak-anak ya, untuk mencegah juga penularannya, sehingga kita bisa juga memberikan edukasi baik kepada orang tua terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan flu Singapura ini, dan juga apa yang harus dilakukan di rumah jika anak-anak menderita flu Singapura ini. Implementasi yang kita lakukan, kemudian kita juga melakukan evaluasi ya secara terstruktur dari SOAP dari diagnosa yang sudah kita buat. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan singkat terkait flu Singapura. Silahkan Anda bisa menyusun outline untuk asuhan keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Dari penjelasan berikut ini, jangan lupa gunakan SDKI, SIKI, dan SLKI. Terima kasih.